Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, dan selamat pagi. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah doa, karena ini sistem pembelajarannya daring atau sistem online, maka saya akan mengabsensi secara langsung melalui via yang masuk bersama-sama mengikuti pembelajaran hari ini. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari pada kompetensi inti 3, yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Dengan kompetensi dasarnya yaitu memahami tentang komponen kimia, penyusun sel, ciri hidup sel yang ditunjukkan oleh struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung di dalam sel sebagai unit terkecil dari kehidupan. Itulah dengan tujuan pencapaiannya, yaitu siswa dapat memahami komponen penyusun dari sel, siswa dapat melihat ciri hidup pada sel karena ditunjukkan oleh struktur, siswa dapat melihat fungsi dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil dari kehidupan. Selanjutnya kita masuk pada sel atau konsep sel dan komponen penyusun sel. Bahwa yang pertama tadi kita berbicara tentang sel, konsep kimiawi dan penyusun sel, maka kita tahu dulu apa itu sel. Pada pembahasan tadi, sel merupakan unit terkecil dari kehidupan. Bahwa kita tahu awal ini merupakan kita berasal dari sel itu sendiri. Contohnya, bahwa contoh realita dari kehidupan ini sehari-hari, yaitu sebelum kalau kita melihat bahwa perbedaan antara kalau kita melihat kita melihat dari mana kita berasal. Ya baik, sekarang konsep sel dan kimiawi penyusun sel. Sel itu ditemukan oleh ilmuwan Inggris yaitu Robert Hooke. Sel merupakan unit struktural penyusun makhluk hidup dan fungsional melakukan berbagai proses kehidupan. Contohnya respirasi, reproduksi, ekskresi, sekresi, dan lain-lain. Dapat juga melakukan sifat genetis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sel tidak dapat dibagi-bagi menjadi bagian yang lebih kecil dan dapat berdiri sendiri. Semua kegiatan sel merupakan akibat dari reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Senyawa kimia penyusun sel disebut sebagai protoplasma, atau senyawa kimia penyusun sel itu disebut protoplasma. Selanjutnya, komponen kimia penyusun sel itu dibagi ada dua. Yang pertama yaitu unsur makro, dan yang samping adalah unsur mikro. Unsur makro terdiri dari oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalium, sulfur, kalsium, dan magnesium. Itulah unsur makro. Kalau unsur mikronya yaitu ada mangan, tembaga, molybdenum, ya, silikon, kobalt, boron, sen, dan besi. Itu kalau selanjutnya struktur dan fungsi organel sel. Berdasarkan jumlah sel penyusun yang dibedakan menjadi organisme seluler terdiri atas satu sel. Sedangkan kalau multiseluler itu terdiri dari banyak sel yang menyatu. Sel tumbuhan dan sel hewan merupakan sel eukariotik. Sedangkan kalau pada bakteri atau organisme kecil itu dia masuk pada sel prokaryotik. Jadi strukturnya itu dibagi dua. Ada uniseluler dan ada multiseluler. Yang tadi telah dijelaskan dalam tadi pertama, yaitu kalau dia banyak terdiri dari banyak yaitu multiseluler. Sedangkan kalau sedikit yaitu atau cuma satu itu uniseluler. Selanjutnya kalau sel
prokaryotik. Dia strukturnya terdiri dari apa? Yang pertama, kapsul, dinding sel, membran sel, materi DNA, pils, nukleus, sitoplasma, flagel, ribosom, mesosom, dan plasmid. Itu untuk prokaryotik. Kalau struktur dari sel eukaryotik, contohnya kalau ada sel hewan juga ada sel tumbuhan. Dia sama juga, tapi nanti ada pada gambar di sini. Kita bisa lihat bersama-sama. Selanjutnya kita sel, proses yang terjadi di dalam sel. Itu sel disebut sebagai unit fungsi terkecil dari kehidupan karena di dalam sel berlangsung pada proses kehidupan atau bioproses. Bioproses ini yang berlangsung di dalam sel merupakan mekanisme transfer melalui membran. Itu dibagi, ada mekanisme transfer melalui membran, ada sistem protein dalam sel, dan reproduksi sel. Ini kalau pada mekanisme transfer melalui membran itu ada dua, ada transfer aktif dan ada yang transfer aktif dan pasif. Mungkin menurut itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada pertanyaan dari siswa, karena ini berhubungan kuliahnya sistem pembelajaran daring atau sistem melalui sistem online, jadi saya harus paparkan. Maka dari itu saya meminta jika kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Jikalau tidak ada pertanyaan, maka saya akan memberikan tugas agar kita menjadi kontak pada proses pembelajaran kali ini. Baik, kita menunggu apakah ada pertanyaan dari adik-adik sekalian. Mohon silakan bertanya dari paparan saya. Jika memang karena ini proses kuliahnya dari daring, karena berhubungan virus corona yang sekarang trending di dunia atau COVID-19, itu menghambat semua aktivitas, harus dibatasi dan tidak bisa keluar dari rumah. Kalau virus corona, maka itu dia masuk pada sel, dia salah satunya sel prokaryotik atau sel yang memberikan, sel prokaryotik, yaitu sel yang memiliki satu uni seluler, organisme uniseluler atau terdiri dari satu seluler. Sel. Oke, baik. Jika ada pertanyaan, karena ini berhubungan kita kuliahnya via online, jadi lagi-lagi saya harus paparkan terlebih dahulu materi saya. Oke. Jika kalau tidak ada, maka saya akan tutup dan saya akan memberikan tugas, dan tugasnya dikumpulkan via WA. Oke. Sekian mungkin pertemuan kita hari ini. Nanti saya minta kepada adik-adik silakan mengirimkan tugas dan segera kirim secepat waktunya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.